Timnas Indonesia kembali melanjutkan perjuangannya pasca terakhir berhasil meraih trofi Piala AFF U19 2024 dan berhasil menumbangkan Thailand di partai final. Dan kali ini tim muda Indonesia bersiap untuk melakoni laga kualifikasi di Piala Asia U20 pada akhir September mendatang. Sejatinya Indra Syafri merupakan sosok di balik kesuksesan Timnas Indonesia. Dengan banyaknya raihan trofi yang diraih, Indra Syafri ini layak untuk disebut menjadi pahlawan bagi tim nasional Indonesia. Dan berkat ketekunannya dalam meracik strategi tim, Indra Syafri ini berhasil membawa Indonesia diperhitungkan di zona Asia. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Coach Indra Syafri langsung di pemusatan latihan Timnas U20 di Jakarta. Ayo kita ke dalam. Halo Coach Indra Syafri, halo. Saya Raditya Ayu dari One on One. Apa kabar Coach? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, udah lama nggak ketemu nih kita Coach. Sebelumnya terima kasih sudah mengundang kita untuk melihat-lihat pemusatan latihan Timnas Coach. Coach, ini ngomong-ngomong ruangan yang biasa dipakai anak-anak Timnas? Ya, jadi setiap kita TC, kita punya kantor yang fungsinya di situ ada kita official pelatih meeting dan juga tim pelatih meeting dengan para pemain dan juga para pemain mempergunakan untuk berdiskusi tentang latihan dan tentang game plan juga. Dan kita pergunakan ini hampir di setiap TC kita harus punya kantor dan ruangan seperti ini. Termasuk memberikan materi kepada anak-anak Timnas ya Coach ya? Sebelum latihan, apa materi latihan, sesi latihan kita jelasin dulu di kantor ini. Oke Coach, boleh dong izin kita ngobrol secara detail di persiapan Timnas di Piala Asia. Oke Coach. Ya Coach Indra, bisa dijelaskan persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 seperti apa dan kenapa sih dilakukan pemusatan latihannya di Jakarta dan juga di Korea Selatan? Ya Alhamdulillah kemarin setelah kita selesai melakoni turnamen AFF U19 dan sekarang kita lanjut untuk persiapan kualifikasi AFC di bulan September dan tim pelatih sudah bikin roadmap di mana kita mulai berkumpul lagi setelah kemarin AFF tanggal 11 dan akan TC di Jakarta sampai tanggal 19, memanggil 32 pemain dan nanti tanggal 19 kita rencananya akan melakukan uji coba di Korea Selatan, yaitu dengan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Dan ini akan menjadi persiapan kita sebelum kita nanti masuk di kualifikasi Piala AFC di tanggal 20 akhir September lah. Oke, lalu menatap kualifikasi Piala Asia dengan penuh keyakinan nih Coach. Kira-kira seperti apa sih jalannya kualifikasi nanti Coach? Iya, yang jelas kita punya 3 pertandingan ya, dan lawan-lawannya sudah tahu. Makanya saya minta ke PSSI turnamen yang juga diikuti oleh 4 tim. Maka simulasinya nanti yaitu di turnamen di Korea Selatan. Korea Selatan nanti ada uji cobanya ya? Iya, mana kita nanti akan main pertama lawan Argentina. Setelah itu istirahat dan main lagi dengan Korea Selatan dan main dengan Thailand. Lalu adakah perbedaan strategi di Piala Asia U20 dengan U19 kemarin, Coach? Kalau strategi pembentukan timnya tentu ada perbedaan. Tapi kalau filosofi sepak bola yang kita pakai, yang sudah dipahami oleh para pemain tentu tidak akan banyak berbeda. Cuma kalau strategi pembentukan menuju ke Piala Asianya, karena tantangannya berbeda,
lawan-lawannya juga berbeda. Tentu kita akan membuat suatu strategi persiapan yang apalagi jauh lebih baik. ini zonanya sudah Asia ya Coach ya. Ya. Kemarin kan di Baru Asia Asia Tenggara. Ya. Oke, pastinya akan lebih matang dan lebih detail lagi Coach ya. Ya. Oke, lalu melihat calon rival di grup F, kita sebagai tuan rumah, di situ ada Yaman, Timor Leste, dan juga Maladewa. Indonesia pasti punya peluang besar nggak Coach buat lolos? Kita selalu menekankan kepada para pemain, siapapun lawan, jangan ada satu pemikiran bahwa lawan itu gampang. Nah, tentu tim kitanya yang harus kita persiapkan secara baik. Ya, mulai dari rekrutmen pemain, bahwa kita memanggil lagi beberapa pemain, dan juga kita lagi menunggu beberapa pemain lain yang belum bergabung ya? Belum bergabung yang untuk kita rekrut. Tetapi alhamdulillah untuk TC ini semuanya bergabung. Dalam kesempatan ini tentu terima kasih banyak ya kepada klub-klub ya, di mana mereka yang punya pemain dan mereka memberikan pemainnya secara tepat waktu. Oke, artinya Coach memberikan wejangan gitu kepada anak-anak, tidak boleh meng-underestimate lawan ya Coach ya? Dan saya pikir mental pemain kita sangat baik. Mereka adalah pekerja keras. Saya tanamkan harus ingin selalu jadi yang terbaik, disiplin dan lain sebagainya. Dan saya pikir mereka akan kami tata ke jalur yang benar gitu. Oke, lalu kalau dari 3 negara di grup F ini Coach, mana sih mungkin yang paling diwaspadai ini Coach? Saya belum pernah berhadapan dengan Maldives, Maladewa ya? Maladewa, dan juga belum pernah berhadapan dengan Yemen. Ya, baru satu tim yang pernah kita sering bermain dengan dia karena sama-sama Asia Tenggara. Timor Leste ya? Ya, Timor Leste. Oleh sebab itu tim pemain analis sudah saya minta cari video-video minimal 3 pertandingan terakhir mereka untuk kita bisa dapat gambaran bagaimana sih kualitas mereka yang sebenarnya. Jadi diintip dari video ya Coach ya, meskipun belum pernah ketemu sebelumnya ya. Oke, lalu dari list pemain yang sudah ditampilkan, 32 pemain yang ikut pemusatan latihan, itu tidak ada Jens Raven dan Welber Jardim nih, tidak ikut bermain di pemusatan latihan. Apakah ini mengubah strategi dari Coach Indra? Oh, di TC dia tidak ada, tapi di Piala Asia nanti dia pasti ada. Ya, jadi karena klubnya sudah ditinggalkan cukup lama waktu AFF dan dia bermain di luar kompetisi di bawah kewenangan PSSI atau bukan di bawah liga kita. Kita sepakat kembali ke klub dan berlatih di klub dan berkompetisi di klub. Oke, itu ada kesulitan nggak sih Coach meskipun tidak ikut training camp langsung bermain di kualifikasi itu bagaimana Coach? Ya, sebenarnya untuk pemain sepak bola asal dia siap di klub ya untuk bergabung ya minimal ya 1 minggu cukup lah. Oke, artinya pemain lain juga bisa memberikan kontribusi secara maksimal gitu terhadap tim. Iya, ke depan memang kita harus biasa dengan TC-TC yang bukan jangka panjang. Karena hampir semua negara ya pembinaan pemain itu, peningkatan kualitas pemain itu, mendevelop pemain itu di klub. Dan oleh sebab itu, secara perlahan kita harus percaya dengan pelatih klub. Makanya saya selalu berkomunikasi dengan pelatih klub, baik itu pelatih klub yang ada di Indonesia, dan juga pelatih klub Jens Raven dan si Welber. Dalam rangka kita mengkoordinasi tentang perkembangan mereka terakhir. Artinya komunikasi dengan para pelatih klub itu baik ya hingga saat ini? Harus ya, pelatih tim nasional memang harus berkoordinasi, berkomunikasi secara baik dengan pelatih-pelatih klub. Oke, lalu sudah berjalan beberapa hari hingga saat ini kesiapan dari timnas bagaimana Coach? Ini hari kedua kita masih mengambil data-data para pemain. Kemarin kita mengambil data in-body, data-data tes fisik lainnya. Dan baru hari ini kita memulai latihan adaptasi training. Dan kita sudah siapkan priorisasi persiapan untuk menuju ke turnamen Korea itu.
Oke ya, hari kedua tentunya nanti akan ada perkembangan selanjutnya ya Coach ya, sampai jelang akhir September ya Coach ya. Coach mungkin bisa di-spill nih Coach, dari 32 pemain kira-kira siapa aja sih yang menjadi andalan Coach nanti nih di beberapa lini? Ya, di tim usia muda saya berharap jangan 11, jangan ada yang pemain andalan. Jadi semuanya saya berikan kesempatan. Seperti yang terjadi di AFF kemarin, semua pemain bermain. Kenapa? Karena di usia muda kita butuh banyak pemain-pemain yang akan jadi cikal bakal pemain-pemain di senior nanti. Jadi kita akan memberikan kesempatan yang sama, perlakuan yang sama, baik itu anak-anak keturunan, baik itu anak-anak lokal, kita perlakukan sama di sini. Oke, artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya siapapun yang untuk memberikan performa terbaiknya Coach ya. Lalu mungkin bisa dibilang awal nih Coach, tapi boleh dong kita tahu target di Piala Asia loh nih Coach. Bagaimana nanti target kualifikasi dulu kan? Target kualifikasi ya kita targetnya lolos kualifikasi. Kalau untuk di putaran final gimana Coach? Oh nanti kita bertahap dulu. Yang jelas kita udah punya tekad dan punya rencana dan punya cara bagaimana kita bisa lolos di kualifikasi Piala Asia dulu. Setelah itu kita baru melangkah ke step selanjutnya, karena untuk mencanangkan target, satu, grupnya harus tahu dulu dengan siapa kita main dan kualitas terakhir kita kayak apa. Oke, lalu Coach bisa diceritakan nggak sih Coach dalam list timnas ini kan ada pemain keturunan dan juga pemain lokal gitu Indonesia. Apakah ada perbedaan nggak Coach dalam melatihnya atau semua ngeblend sama aja? Begitu dia punya paspor Indonesia, untuk saya tidak ada lagi label keturunan dan lokal. Semua anak Indonesia sama ya Coach? Tidak ada yang saya bedakan. Begitu dia punya paspor, sudah dia adalah anak Indonesia. Termasuk tidak ada kendala dalam melatih ya Coach? Oh nggak ada masalah. Dunia kepelatihan di seluruh dunia sama lah, ya nggak ada yang membedakan. Oke Coach, berarti semua sama ya di timnas ini dan harapannya dengan pemusatan latihan ini bisa dilihat nanti seperti apa perjuangan kita di kualifikasi Piala Asia U20. Nah Coach, selanjutnya kita pengen ngobrol lebih lanjut nih terkait dengan sosok Coach Indra Syafri nih. Mungkin bisa kita lihat keluar ya Coach ya? Ya boleh, silakan. Oke siap. Pemirsa, sesaat lagi tetaplah di One on One.